kita akan menutup semester 1 2025 hari ini begitu ya, karena besok kita sudah akan masuk ke bulan Juli, masuk ke semester kedua 2025. Sepanjang di semester 1 2025 ini, apakah run through dari IHSG cukup sesuai ekspektasi atau seperti apa, Syah? Sebenarnya kalau kita melihat di semester 1 ini banyak banget pasang surut yang dihadapi IHSG ya. Dari di bulan Mei itu kita rally-nya kencang, tapi di bulan Juni malah berakhir merah gitu ya. Tapi kita melihat di hari ini pergerakannya sudah mulai cukup oke ya, hijau lagi, dan sepertinya sentimen-sentimen kekhawatiran dari global itu sudah mulai banyak yang mereda ya. Jadi kalau kita ringkas ya, sepanjang semester 1 ini kita menghadapi ada sentimen tarif resiprokal, kemudian juga perang itu kan juga dari antara Israel Hamas yang meluas sampai dengan Iran Israel dan juga ada Amerika gitu kan. Dan sekarang tinggal sehari lagi sampai dengan sore nanti closing, menandai closing selama 1 semester, dan di bulan Juni sebenarnya kita melihat pergerakannya itu ada koreksi yang bisa kita bilang malah menjadi peluang gitu ya. Jadi ini malah bisa kita manfaatkan untuk mulai mengincar saham-saham yang kembali murah lagi. Dan aku melihat untuk beberapa sektor seperti perbankan itu sepertinya mulai menarik lagi ya secara valuasi, tapi untuk kita yang fokusnya long term begitu ya, jadi 2-3 tahun ke depan. Kalau untuk sampai dengan setahun ini ya mungkin kita manage ekspektasi karena resiko itu tetap masih berjalan, tetapi sepertinya sudah mulai mereda, dan harusnya momentum kita masuk kuartal 3 ini untuk akumulasi lagi, nanti di kuartal 4 sepertinya mulai ada pemulihan seperti itu. Oke, di sepanjang semester 1 ini kan kita tahu ada beberapa bulan-bulan yang justru agak berbeda gitu ya. Seperti Mei kita ada sell in May, tapi kita tidak mengalami sell in May di indeks harga saham gabungan. Kalau kita coba lihat comparisons dengan berbagai macam bursa di kawasan Asia lain, perform IHSG seperti apa? Karena kalau terjadi seperti tarif resiprokal, kemudian juga ketetapan dari Presiden Trump, ngaruhnya kan ke global nih ya. Seperti apa sebenarnya bursa kita compare tuh beberapa bursa di kawasan Asia saja? Apakah masih cukup perform dengan baik? Sebenarnya untuk bursa kita saya lihat malah lagging ya. Karena untuk bursa Asia itu kelihatannya mereka udah lebih hijau. Kemudian kalau kita ngelihat Wall Street juga malah udah mau dekat all time high-nya lagi. Itu cukup unik ya, karena kalau kita melihat kemarin yield US Treasury itu kan sempat naik-naiknya gitu kan. Tapi ternyata sekarang malah sudah mau kembali lagi on track ke all time high. Jadi saya rasa sentimen dari global itu sudah cenderung sangat mendingin gitu ya. Jadi momentum saat ini seharusnya IHSG akan mendapat pacuan yang lebih positif ya. Apalagi kita memasuki Juli itu ada 8 IPO begitu ya, dan itu mungkin akan membuat liquidity pasar masuk lagi ke IHSG. Tetapi yang perlu kita catat adalah likuiditas ini terbagi gitu. Jadi kemungkinan pelaku pasar belum mengincar saham-saham yang biasanya untuk trading, tetapi mereka fokus dulu untuk ya katakanlah cuan bungkus begitu ya di saham-saham IPO ini, karena biasanya itu memang untuk short term begitu. Kita tahan dulu yang saham-saham IPO ya, karena menarik sekali untuk kita bahas. Tapi kalau kita lihat dari sisi aksi beli, aksi jual yang terjadi sepanjang semester 1 ini seperti apa, Syah? Semester 1 ini volatilitasnya ya yang bisa kita bilang sangat kencang gitu ya. Jadi kita menghadapi di misal kita bilang selama kuartal pertama ya. Kuartal pertama itu kita banyak mengalami selling gitu. Bahkan tekanan dari investor asing itu sangat besar ya. Lebih dari 20 triliunan begitu, dan itu terjadi kebanyakan di saham-saham perbankan begitu. Karena memang pada saat itu era suku bunga tinggi itu sangat terasa ke market, dan juga kita mengalami untuk pertama kalinya lebaran, tetapi sebelum lebaran itu ada deflasi 2 bulan beruntun. Betul. Begitu. Dan itu merupakan pertama kali terjadi setelah 15 tahun kalau tidak salah. Dan itu yang menjadi masalah sebenarnya sampai sekarang, karena kita masih mengalami daya beli yang belum pulih. Nah itu makanya pemerintah menggelontorkan sejumlah stimulus ya untuk bulan Juni-Juli ini sebanyak 24 triliunan. Nah jadi di sini yang membuat pasar melihat bahwa ada beberapa resiko yang sudah mulai berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan cenderung melambat. Dan Bank Dunia sendiri juga memproyeksikan bahwa akan ada penurunan dari proyeksi sebelumnya sekitar 2,7 ya secara tahunan, itu akan menjadi 2,3 gitu. Jadi ini terjadi mostly di seluruh negara gitu ya, termasuk Indonesia juga kena. Jadi
Ya, inilah yang membuat termasuk untuk Bank Indonesia, kemudian pemerintah, mereka melakukan pelonggaran secara moneter dan juga fiskal. Baik. Nah, inilah yang membuat menjadi peluang begitu ya ke depan, bahwa di semester 1 kita mengalami banyak huru-hara, mulai dari internal dan juga eksternal ya. Tadi eksternal sudah saya sebutkan seperti tarif resiprokal, kemudian juga perang begitu ya. Tetapi memasuki kuartal ketiga atau kita ke semester kedua tahun ini itu sudah mulai banyak sentimen yang mendingin. Mungkin PR-nya adalah sebentar lagi kita tinggal menghitung hari, kalau tidak salah tanggal 8 Juli untuk ketetapan tarif ya. Ya, dari US ya? Betul, tapi ya? Kita memperkirakan bahwa sebenarnya tidak akan terlalu seagresif di bulan Mei yang waktu pertama kali diumumkan tarif resiprokal. Karena sudah ada beberapa kali negosiasi kan, apalagi untuk negara-negara besar, semisal dengan China, itu kan sudah turun sampai dengan 30%. Kemudian juga udah ada deal yang terkait soal chip. Kemudian juga Kanada, sepertinya mereka remove untuk digital tax ya. Jadi itu cukup menarik begitu ya, bahwa sepertinya sentimen pasar soal tarif ini akan mulai membaik dan mereka juga sudah mulai pricing in bahwa sebenarnya tarif itu hanya tools begitu untuk negosiasi dari masing-masing negara.